Gawat, gawat, gawat teman-teman. Saat ini, pencemaran lingkungan sedang mengepung kehidupan kita. Bagaimana tidak, banyak kasus yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan dapat mencemari lingkungan hidup. Untuk melanjutkan pembicaraan ini, saya, Rifda Ferinandita dari Universitas Internasional Indonesia, akan memaparkan mengenai isu pencemaran lingkungan yang kerap kita temukan sehari-hari. Pencemaran lingkungan merupakan hal kritis yang dirasakan oleh seluruh manusia di dunia. Hal ini menyebabkan perubahan tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia maupun proses alam. Namun saat ini kita membahas mengenai sudut pandang akibat kegiatan manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bahwa jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau sekitar 64 juta ton per tahun. Jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Menurut Rosa Vivi Ratnawati, Direktur Jenderal Pengolahan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB 3 bahwa hampir 48 sampah yang ditimbulkan dominan berasal dari rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa kaleng, popok, bungkus makanan, karton, botol, dan sampah sekali pakai lainnya merupakan sumber dari timbulnya pencemaran lingkungan, terlebih sampah tersebut lama bahkan tidak dapat terurai. Tanpa disadari bahwa sampah plastik tersebut tidak hanya di darat, bahkan di air pun ada. Pencemaran ini dibuktikan melalui film dokumenter A Plastic Ocean, Rayuan Pulau Palsu, dan Semesta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya makhluk hidup yang ada di darat, namun makhluk hidup di air juga terdampak akibat ulah manusia. Keseimbangan lingkungan dan rantai makanan dipertanyakan saat ini, teman-teman. Apakah sayur organik itu baik dan sehat? Padahal kita tidak mengetahui proses kimia akibat pencemaran tanah dan apakah ikan itu sehat dan membuat kita pandai, padahal manusia tidak tahu terdapat molekul apa yang akan dimakan ikan tiap harinya. Hal ini akan terus terjadi apabila manusia tidak menyadari dan berusaha untuk menguranginya. Dampak ini tidak hanya terjadi pada lingkungan dan kesehatan, namun dalam bidang ekonomi dan sosial budaya turut terdampak. Oleh karena itu, manusia memulai dan manusialah yang mengakhiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap perubahan tatanan lingkungan dan rantai makanan ini. Pertanggungjawaban ini sebagai bekal untuk kehidupan anak cucu di masa mendatang agar tetap sehat dan bahagia. Kita tidak mungkin menghilangkan sampah, tetapi kita sangat mungkin untuk mengurangi sampah. Hal yang perlu kita lakukan yaitu menerapkan 6R. Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Refuse, and Rethink. Pertama, penerapan reduce yaitu membawa tas sendiri saat berbelanja, mengganti tisu dengan sapu tangan, dan sebagainya. Kedua, penerapan reuse seperti menggunakan botol atau tempat makan sendiri, memberikan baju bekas layak pakai kepada yang membutuhkan, dan lainnya. Ketiga, penerapan recycle seperti menggunakan baju bekas untuk mengelap dan mengepel, kaleng bekas sebagai celengan, dan sampah organik menjadi pupuk kompos. Keempat, penerapan repair seperti tas yang rusak dijahit kembali agar dapat digunakan seperti semula. Kelima, penerapan refuse yaitu menolak dan menghindari pemakaian plastik sekali pakai. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu rethink, yaitu berpikir kembali mengenai kebutuhan terhadap barang tersebut, dampak yang ditimbulkan dan cara pengolahan agar tidak menjadi sampah yang sia-sia. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, manusia harus berpikir untuk kehidupan jangka panjang agar tatanan lingkungan hidup tetap seimbang dan rantai makanan tetap terjaga. Maka dari itu, yuk teman-teman saling mengingatkan dan berupaya untuk mengurangi sampah ya. Manusia yang memulai, manusia yang merasakan, dan manusia yang harus bertanggung jawab. Apabila sampah dapat dikurangi, maka dunia akan kembali pulih. We will healthy with a healthy environment. Say no to plastic, fighting. In the end of this presentation, saya Rifda Ferinandita and goodbye.